Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times. Bersama saya Gilang Pandutanaya dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, semoga sehat semuanya ya teman-teman. Termasuk teman-teman yang ikut menyuarakan aspirasi dari rakyat dalam unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu mulai dari tanggal 25 Agustus sampai Sabtu dini hari ya. Betul. Jadi mudah-mudahan lahir batin, mental dan semuanya kuat ya. Mbak Uni, satu tema yang akan kita bahas namun banyak dalam isiannya terkait unjuk rasa. Yeah. Yang pertama Mbak, kalau melihat dari IDN Times sendiri, meliput unjuk rasa pekan lalu itu seperti apa Mbak? Dari berbagai daerah ya? Iya, IDN Times memang meliput, kami ada di 12 provinsi ya. 12 provinsi itu yang ada hyperlokal atau semacam kantor biro, tetapi selain itu ada wartawan-wartawan, koresponden-koresponden di puluhan mungkin seratusan kota, di berbagai kota di Indonesia. Jadi pada saat informasi ada informasi penting, peristiwa besar, apalagi unjuk rasa yang menyuarakan kepentingan rakyat, itu pasti diliput langsung di lapangan. Tapi sebelum ke sana saya ingin menyampaikan atas nama IDN Times, kami menyampaikan bela sungkawa, duka cita yang mendalam atas gugurnya beberapa orang ya dalam peristiwa unjuk rasa yang berlangsung terutama ini mulai tanggal 28 Agustus ya. Yang pertama tentu saja kepada keluarga dari almarhum Afan Kurniawan, driver Gojek online, ojek online yang Gojek yang tewas sangat mengenaskan karena dia yang pada saat itu sebenarnya sedang tidak ikut unjuk rasa tetapi ada di dekat situ untuk mengantar makanan, dilindas dilindas oleh kendaraan rantis Polri ya, polisi, dan videonya viral dan sampai hari ini saya rasa sampai kapanpun video itu, peristiwa tragis itu akan tertancap di benak tidak hanya keluarga dan teman-teman dari almarhum Afan tetapi juga kita semuanya. Dan tertancap di benak rakyat Indonesia bahwa sebegitu sadisnya ya yang dilakukan oleh aparat apapun alasannya termasuk melindungi dirinya karena panik, takut nanti digebukin massa padahal ada di kendaraan lapis baja. Jadi ini tidak bisa dimaafkan ya, tidak bisa dimaafkan tanpa ada koreksi total. Jadi sekali lagi ini adalah tragedi yang benar-benar memilukan. Dan unjuk rasa di berbagai kota itu juga jatuh korban-korban yang lainnya ya. Yang kedua ada Saiful ASN yang lompat dari lantai 4 DPRD Makassar, tentu saja karena DPRD Makassar dikepung oleh peserta unjuk rasa. Kemudian ketiga Akbar atau Abai ASN terjebak di DPRD Makassar. Keempat Sarina ASN terjebak di DPRD Makassar. Kelima Rusdam Diansyah atau Dandi, ojek online dikeroyok, dituding intel di Urip Sumoharjo di Makassar. Jadi ada 4 korban jatuh di Makassar. Kemudian juga Reza Sendi, mahasiswa Amikom Jogja yang juga tewas dan ketika dimandikan di tubuh jenazah penuh dengan luka-luka. Akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan dan sebetulnya ini paling ideal kalau bisa dilakukan otopsi ya, tapi ini bergantung kepada keluarga. Jadi sekali lagi kami mengucapkan duka cita mendalam, bela sungkawa, semoga semua korban-korban tewas ini diterima di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga diberikan kekuatan dan tabah ya. Nah yang kedua IDN Times dan saya memonitor karena kami juga ada di grup Forum Pemret yang isinya adalah lebih dari pemimpin redaksi lebih dari 45-an media yang sedang aktif ya. Nah itu meliput secara seksama langsung ke lapangan, langsung ke titik-titik unjuk rasa, termasuk menjadi saksi mata dari peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat
tidak hanya di Jakarta tetapi di berbagai kota di mana kami meliput demo. Karena kan yang menonjol tuh ada selain Jakarta, ada Bandung, Semarang juga, Jogja ya. Di Solo juga, Surabaya, ada di Makassar, Surabaya, luar biasa ya, ada pengumuman besar, dan di Palembang ya. Jadi hampir di semua di mana kami ada, kami meliput. Dan saya menyampaikan terima kasih dan kudos kepada semua tim IDN Times yang sebetulnya pada tanggal, kan ini memanas sekali itu tanggal 28 Agustus ya, kita 2 hari 27, 28 sedang ada acara tahunan Indonesia Summit yang menghadirkan sejumlah narasumber juga. Tetapi sejak siang, sejak pagi karena kita monitor bahwa akan ada demo, sebetulnya tanggal 25 juga itu teman-teman langsung sudah ada penugasan untuk ke lapangan. Dan basically selama 2 malam itu teman-teman ada di lapangan sampai hampir subuh ya. Di beberapa tempat. Jadi tidak benar juga kalau katanya media mainstream itu tidak meliput seperti pertanyaan-pertanyaan dari berbagai masyarakat yang juga nanya ke saya di media sosial ya. Jadi IDN Times dan saya juga monitor teman-teman di media yang lain, TV juga melakukan live report ya, liputan-liputan langsung. Karena apa? Sebagaimana yang saya sampaikan pada tanggal 29 pagi ya, teman-teman di sini saya mengatakan bahwa pada saat negara nampaknya tidak bisa, tidak bisa melindungi warga, keselamatan warga, maka tugas dari media itu adalah menjadi mata dan telinga, termasuk menjadi saksi dari bagaimana aparat memperlakukan rakyat dan warga, pengunjuk rasa. Ini kita menjadi saksi dari mereka ya. Dan ada jurnalis kita juga yang sempat diinterogasi ya di Brimob, di Makobrimob ya, termasuk dipaksa diminta untuk menandatangani pernyataan tidak akan meliput yang positif. Ya tidak mungkin ya. Jurnalis itu memang dari dilatihnya itu untuk menyampaikan kebenaran. Tidak bisa hanya diminta untuk menyampaikan yang positif-positif aja. Tapi kasus-kasus yang dialami langsung oleh jurnalis IDN Times dan juga jurnalis yang lainnya itu menunjukkan bahwa ada yang harus direformasi di aparat keamanan kita. Nah, jadi itu kita meliput seperti itu. Kita mencoba semaksimal mungkin di semua newsroom, ruang redaksi sekarang orangnya nggak banyak ya kan Gilang. Jadi sebetulnya SOP kita adalah kalau meliput demo itu selalu berpasangan supaya saling jaga. Tapi itu kondisi ideal itu tidak selalu bisa kita lakukan karena ya orangnya kurang, titik yang harus di cover itu banyak ya. Tapi itu yang diusahakan dan makanya ya harusnya aparat itu melindungi semua warganya termasuk jurnalis yang sedang meliput, menyampaikan kebenaran, menyampaikan aspirasi, meliput orang-orang yang menyampaikan aspirasinya kepada pihak-pihak kekuasaan ya. Apakah itu kekuasaan legislatif yang menjadi sorotan dalam demo kali ini kan DPR ya. Kemudian eksekutif, presiden dan semua aparatnya termasuk polisi dan TNI dan juga kepada semua orang. Jadi begitu cara kita kemarin meliput dan hari ini kita juga mendapatkan kabar mudah-mudahan sih tidak ada, tapi ini bukan berarti ini gini, kita ingin tensi mereda, tapi tensi yang mereda itu hanya akan terjadi kalau tuntutan-tuntutan dan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan sebetulnya ini adalah kulminasi dari rangkaian unjuk rasa yang sudah berlangsung di tahun ini sejak awal tahun ya, yang dilakukan dan bahkan tahun lalu ya, tapi waktu itu masih Presiden Jokowi yang 22 Agustus ya, peringatan darurat Garuda Biru ya. Tetapi awal tahun dan itu awal tahun ini 2025 sudah masuk periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serangkaian unjuk rasa sudah terjadi. Dan kemarin itu jadi termasuk peaknya dan kita berharap sebetulnya tidak ada jatuh korban lagi, tetapi ini hanya akan terjadi kalau tuntutan-tuntutan dan aspirasi-aspirasi itu segera direspons dengan yang
pasti, konkret ya. Jadi bukan janji akan. Jadi jangan akan lagi ya, jangan akan lagi. Ini adalah tanggal 1 September, jadi tidak boleh akan lagi. Harus per hari ini itu mulai ada konkret yang dieksekusi. Ya. Termasuk Mbak Uni kemarin turun lapangan, Mbak, saya melihat ya. Ya, sebetulnya itu kalau memang ada di Jakarta, saya selalu mencoba untuk turun ke lapangan juga untuk melihat mood ya, melihat mood. Saya tahu teman-teman kalian, kamu juga termasuk turun ke lapangan, teman-teman video juga turun ke lapangan untuk merekam ya. Tapi saya ingin ngobrol juga ya, saya ingin ngobrol juga dengan mereka yang ada di lapangan. Saya ingin tahu siapa aja yang ada di lapangan, termasuk ngobrol dengan driver ojol ya, ngobrol dengan mahasiswa di depan DPR. Ngobrol dengan masyarakat biasa yang merasa sangat-sangat sakit hati kepada polisi, terutama dalam konteks meninggalnya Afan Kurniawan ya, mereka tidak bisa membayangkan kesadisan itu akan mereka lihat tidak dengan mata kepala sendiri, tapi ngelihat dengan menyaksikan lewat video yang sangat viral itu ya. Jadi memang rasa kebatinan dari masyarakat itu, situasi tidak baik-baik saja, situasi sulit. Mereka mendukung, makanya masyarakat tuh mendukung mereka yang masing-masing mencoba untuk ikut andil dalam menyuarakan. Ada yang langsung unjuk rasa, ada yang memberikan makanan, minuman, ada yang menyampaikan keresahan. Saya bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sebetulnya sedang kuliah di luar negeri, tapi dia ada di sini dan dia menyampaikan keresahannya meskipun mereka adalah kelompok privilege. Kelompok privilege itu karena dapat beasiswa, bisa sekolah di luar negeri, tapi mereka juga menyuarakan keprihatinannya dan mereka ada di sana kemarin waktu tanggal 22 Agustus dulu juga seperti itu. Jadi mencoba untuk menangkap apa yang menjadi keresahan itu secara langsung. Nah Mbak, kalau POV dari IDN Times sendiri terkait tuntutan pengunjuk rasa dan termasuk respon dari pihak elit, nah melihatnya seperti apa Mbak? Ya, ini kan sebetulnya yang memicu yang 28 Agustus ini kan adalah kemarahan terhadap ucapan-ucapan arogan dari anggota DPR RI, dalam hal ini adalah Sahroni dari Partai Nasdem, yang ketika ada suara-suara kritik yang mengatakan bahwa DPR ini sudah pantasnya dibubarkan, dia justru mengatakan bahwa yang mengatakan itu tuh tolol ya. Terus kemudian terutama itu ya, kemudian merembet ke perilaku yang tidak empatik ya, tidak empatik. Rakyat lagi susah tapi ini joget-joget, kemudian menyampaikan ucapan yang tidak empatik, sehingga kemudian ujungnya itu adalah kayak semacam aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa kepada Sahroni rumahnya, kemudian Eko Patrio PAN, kemudian Uya Kuya dari PAN juga, lalu Nafa Urbah dari Nasdem juga sempat sempat semacam tidak empati lah. Jadi tidak empati betul ketika diprotes soal tunjangan ya, yang sebelumnya tunjangan rumahan ya, yang 50 juta. Tetapi kemudian Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasko mengatakan bahwa itu cuma sampai Oktober 2025 ya, sesudah ramai sekali. Nah, termasuk rumah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Nanti kita bahas sedikit soal itu. Nah, tapi intinya adalah kami melihat bahwa aksi ini dipicu oleh sikap buta dan tuli ya, dalam tanda petik buta dan tuli yang ditunjukkan oleh elit-elit politik termasuk di DPR, termasuk direpresentasikan lewat orang-orang yang baru kita sebut. Ada Adis Kadir juga dari Golkar ya, yang sempat menyatakan bahwa tunjangan beras segala macam itu 12 juta ya. Kemudian dia koreksi ya, tetapi kan itu sudah gitu ya. Hitung-hitungan salah. Tapi maksudnya level pimpinan come on ya, gimana sih gitu kan? Nah, tapi ini kan sekali lagi tidak peka ya, apakah benar atau salah, tapi kan kemudian ini memicu koreksi permintaan atau tuntutan desakan koreksi total terhadap remunerasi dan benefit yang diterima oleh DPR RI ya.
Sebelumnya tuh sudah rame, misalnya DPR RI, misalnya dia kerja cuma 5 tahun ya juga menerima pensiun. Sementara ASN, pegawai negeri sipil, TNI, Polri harus bekerja 25, 30 tahun baru bisa mendapatkan pensiun ya. Jadi ini sebetulnya terlalu berlebihan ya. Tapi kemudian mereka membela dirinya itu dengan cara yang sangat tidak empatik. Jadi kali ini dipicu terhadap sikap arogan, sombong, tidak mau tahu terhadap kesusahan yang sedang dialami oleh rakyat kita yang ditunjukkan oleh DPR. Tapi ini sebenarnya peringatan keras juga kepada semua elit, termasuk yang di eksekutif, yudikatif ya. Jadi apa yang protes yang ditujukan kepada DPR itu sebetulnya pada waktu bersamaan itu harus dianggap sebagai protes terhadap semua elit-elit ya. Yang digaji oleh uang rakyat ya, uang rakyat itu dari pembayaran pajak dan utang luar negeri ya, terutama pajak. Nah, jadi pertama tentu saja tuntutan-tuntutan itu bagi IDN Times itu tuntutan yang masuk akal ya, dan kita support. Jumat malam sebetulnya, Jumat malam itu kemudian tanggal 29 ya, tanggal 29 itu saya mendengar bahwa ada sesudah Presiden Prabowo melayat ke rumahnya almarhum Afan, kemudian ada Presiden membuat pertemuan tertutup ya di Kertanegara dengan sejumlah orang dekatnya membahas situasi terkini. Saya sempat menyampaikan beberapa input yang saya tangkap dari masyarakat dan kita tangkap dari pemberitaan IDN Times dan tuntutan ya. Yang pertama ya DPR harus ada reformasi total terhadap remunerasi, tunjangan, benefit DPR semuanya ya. Yang kedua tentu saja reformasi total kepada Polri ya. Tidak hanya karena Polri ini data bagaimana dia melakukan upaya untuk yang kekerasan ini saya mengutip saja ini ya. Jadi kan ini data dari Kontras ya. Data dari Kontras kan menunjukkan bahwa wah ini sampai diputar-putar nih ya. Jadi tercatat 55 warga meninggal akibat tindakan polisi selama Juli 2024 sampai Juni 2025. 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang meninggal akibat pembunuhan di luar hukum, 8 orang meninggal dalam kasus salah tangkap ya. Kasus yang menyita perhatian publik diantaranya kita juga bahas di sini ya, kematian anak di bawah umur, Gama di Semarang, Jawa Tengah, Afif Maulana. Kemudian jumlah pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kian menguatkan hal itu. Mengutip buku laporan tahunan Komnas HAM 2024, Polri termasuk instansi yang terbanyak yang diadukan karena diduga melanggar HAM, yakni sebanyak 751 pengaduan. Urutan kedua adalah pemerintah pusat dengan 490 aduan dan korporasi sebanyak 370 aduan. Jadi banyak sekali dan media mengungkapkan hal itu. Jadi harus ada dan puncaknya saya mudah-mudahan ini cuma puncaknya ya. Jangan ada yang lebih sadis dari itu dan harusnya nggak boleh terjadi kekerasan seperti apapun ya. Adalah ketika Afan dilindas oleh kendaraan rantis ya. Jadi ini kalau ini tidak memicu reformasi total di Polri ya, termasuk termasuk kepemimpinan karena organisasi itu sangat bergantung kepada pemimpinnya. Bagaimana organisasi itu berjalan itu sangat bergantung kepada pemimpinnya. Kalau ternyata pemimpinnya tidak bisa mencegah ya, tidak bisa memperbaiki timnya, organisasinya, ya itu harus dikoreksi, dikoreksi tidak hanya jadi pidato presiden yang sampai detik ini termasuk yang kemarin hanya memerintahkan ya, sampai hanya memerintahkan. Pertama dia memang meminta supaya diusut tuntas ya, diusut tuntas terutama kasus Afan ya. Diusut tuntas, presiden minta diusut tuntas apa segala macam, pelakunya harus dihukum dan segala macam ya. Kemudian polisi merespon dengan nunjukin 7 orang itu, pelaku, masyarakat mempertanyakan beneran nggak 7 orang itu. Jadi distrust ya, tidak percaya kepada polisi itu udah sangat tinggi, terlepas dari segala macam survei-survei yang katanya bagus-bagus, tapi buktinya distrust kepada polisi, apalagi dalam hari-hari ini kita yakin itu tinggi. Jadi nggak percaya. Nah makanya
sebetulnya pengusutan dan penuntasan dari apa yang terjadi paling tidak dari tanggal 28 sampai tanggal 30 yang hari-hari ini tidak bisa hanya melibatkan aparat hukum, dalam hal ini adalah polisi, apalagi dalam konteks ini ada anggota polisi yang terlibat menjadi pelaku langsung kekerasan. Harus dibuat tim pemeriksa, termasuk melibatkan pihak-pihak yang independen ya, seperti Mei 98 ya, karena ini meskipun belum sebesar tapi sudah seperti itu ya. Jadi harus dibentuk tim gabungan untuk mengusut kekerasan ya, termasuk korban-korban yang jatuh mulai dari tanggal 28, dan itu melibatkan pihak-pihak yang independen termasuk Komnas HAM. Tidak cukup hanya dilakukan seperti yang disampaikan oleh Presiden, diperintahkan kepada polisi, nggak bisa. Kita udah nggak percaya ya. Jadi harus melibatkan tim yang independen. Nah itu polisi ya yang saya sampaikan. Nah yang ketiga itu adalah recall kepada anggota-anggota DPR yang bermasalah, termasuk harus di sidang di majelis etik, dan partai politiknya harus merecall karena mereka sudah tidak dapat kepercayaan lagi pastinya dari publik sebagai anggota DPR ya, terutama yang Saroni apa segala macam. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah ekonomi. Ekonomi itu nggak baik-baik aja ya. Ini saya bukan hanya ngomong di belakang ya, saya kan kita tanggal 28 pagi saya menjadi host dari sesi kemandirian pangan di Indonesia Summit. Bersama Menko. Bersama Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Pertanyaan pertama saya yang ajukan kepada Pak Zulhas adalah, Pak Zulhas, pemerintah termasuk di pidato Presiden, pidato kenegaraan, selalu membangga-banggakan swasembada beras 4 juta ton. Faktanya, ya, pemerintah juga harus melakukan operasi pasar di 196 kota karena harga beras itu naik. Kemarin saya baru beli beras juga, emang harganya naik. Oke, itu saya kelas menengah ke atas, mampu lah ya untuk membeli. Tapi banyak sekali orang yang nggak mampu, yang berat dengan kenaikan yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga bahan pokok, dan biasanya harga beras itu kalau kenaikan harga beras itu pasti memicu kenaikan harga-harga yang lain gitu ya. Jadi memang dari sisi pangan saja sedang dirasakan bahwa situasi itu tidak baik-baik saja ya. Kemudian soal upah ya, makanya kan buruh juga demo kemarin tanggal 28, meskipun kita juga mendengar bahwa sebelumnya sudah ada upaya-upaya untuk tone down atau meredam ya, sehingga akhirnya yang demo juga nggak sebanyak yang diomongin sebelumnya ya. Jadi ada upaya-upaya dari pihak siapapun ya yang pro kekuasaan untuk mencoba untuk tone down. Nah, jadi 4 hal itu yang kita sampaikan dari hasil apa yang ditangkap oleh redaksi IDN Times di lapangan sejak itu kita sampaikan. Dan saya rasa banyak pihak yang juga menyampaikan seperti itu, dan mudah-mudahan ada juga Presiden juga membaca media ya. Sehingga kemudian kemarin akhirnya partai-partai politik juga belum satu persatu dimulai dari PKS seingat saya ya, setuju kalau tunjangannya tunjangannya dicabut ya. Kemudian ada beberapa partai juga pasang semacam maklumat bahwa anggotanya harus responsif terhadap ini, terima kritik, menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang kayak semacam itulah, merespons dari sikap-sikap arogan yang selama ini ditujukan. Nah, kemarin Presiden Prabowo memanggil mengundang pimpinan partai dan juga ada pimpinan MPR DPR ya. Tapi mungkin catatannya gini ya, sekarang dari apa yang disampaikan oleh Presiden itu perlu lebih detail. Jadi the devil is in the detail ya, bahwa tunjangan, karena selain gaji, nah ini kan yang kita buat nanti ditampilkan ya grafisnya ya, gaji DPR tiap bulan 100 jutaan yang sekarang ya, kemudian ada tunjangan istri suami 420.000, tunjangan anak maksimal 2 anak 168.000, uang sidang atau piket 2 juta, ngapain juga ada uang sidang lagi ya, ini kebiasaan buruk karena dia udah digaji juga ya harus sidang, masa sidang digaji lagi gitu, aneh ya. Kita kan nggak gitu, di swasta nggak ada yang kayak gini-giniin guys ya. Uang sidang atau piket 2 juta, tunjangan jabatan 9,7 juta. Kenapa harus ada tunjangan jabatan 9,7 juta? Karena udah dapat gaji juga kan.
Kemudian tunjangan beras 200.000. Kasihan amat ya anggota DPR masih harus dikasih tunjangan beras. Tunjangan PPh pasal 21 2,69 juta. Saya pasang ini di akun X saya Unilubis dan komentarnya aja. Lah kita aja suruh bayar PPh sendiri kok. Apa namanya? Kok DPR dibayarin? Jadi bebas pajak Mbak ya. PPh-nya ya. Tunjangan bensin 7 juta. Tunjangan kehormatan apa namanya? 5,580 juta, tunjangan komunikasi 15 juta. Berapa sih semahal-mahalnya? Komunikasi saya tuh pakai provider yang kira-kira padahal saya banyak nih, saya kan banyak nih main video, main segala macam, main download segala macam tuh kira-kira 1,5 juta lah ya. Dalam sebulan Mbak ya? Dalam sebulan ya. Ini tunjangan komunikasi dikasih 15,5 juta. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran 3,35. Ngapain juga ada tunjangan fungsi pengawasan? Memang dia digaji dan mau menjadi anggota DPR adalah karena untuk mengawasi. Karena kan salah satu tugas dari DPR ada budgeting juga controlling pengawasan ya. Kenapa harus ada tunjangan ya? Ada bantuan listrik 7,7 juta, asisten anggota 2,25 juta, fasilitas kredit mobil 70 juta, kredit mobil gini. Ini belum yang gede ya. Krisdayanti yang di periode sebelumnya secara menjadi anggota DPR secara terbuka pernah mengakui ya. Waktu itu dia bilang saya tanggal 1 terima 16 juta gaji pokok, tanggal 5 terima 59 juta ya. Kemudian ada dana aspirasi yang diberikan setiap reses yang kata dia jumlahnya 450 juta dan itu diterima 5 kali dalam setahun. Kata dia dalam setiap kali itu dia wajib untuk datang ke 20 titik. Aturannya seperti itu dalam keadaan reses ya. Ini kan gede ya, semuanya dibayarin ya. Kalau di negara lain itu orang-orang itu masuk mau jadi anggota DPR kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Karena apa? Selesai dengan diri sendiri artinya dia tidak akan menjadikan anggota DPR itu sebagai tempat dia untuk dapat aji mumpung, dapat segala macam tunjangan-tunjangan itu. Dia udah kaya, tercukupi, lalu kemudian ingin mengabdi kepada rakyat dan bangsa ini dengan masuk politik dan jadi anggota DPR ya. Ini yang resmi, yang barusan saya sampaikan yang resmi dan kita tahu persis bahwa dari berbagai kasus yang korupsi yang melibatkan anggota DPR, bahkan sekarang kasusnya juga masih berjalan, di luar ini pun masih ada dana-dana APBN, APBD, kalau DPRD APBD, yang juga masih quote-unquote ditilep juga gitu ya, ditilep juga sama sebagian dari mereka ya. Jadi kan kita lihat kalau di akun-akun media sosial mereka nggak cuman itu pasangannya, istrinya, apa segala macam anaknya, itu flexing luar biasa ya. Jadi dan minta perlakuan yang VVIP khusus dan segala macam termasuk di bandara. Jadi dari sisi itu sebetulnya ini adalah momentum koreksi yang luar biasa ya. Koreksi yang luar biasa kepada kepada elit politik ya, siapapun ya yang bekerja menggunakan uang dari rakyat. Nah, saya juga ingin mengapresiasi ya. Jadi ini ada teman-teman yang merekap ya, membantu. Ini saya pertama kali lihat di akunnya Afutami ya, Instagram Afutami. Ini dia co-founder dari Think Policy ya. 17 tambah 8 tuntutan rakyat sengaja dibikin pink ini adalah terinspirasi dari ibu-ibu berjilbab pink yang viral ya, yang berani di depan tentara ya, polisi ya. Kemudian bendera merah putih. Kemudian warna hijau ya, warna hijau 17 itu merepresentasikan ojol ya, karena seragamnya. Jadi ada 17 tambah 8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi dan empati ya. Yang yang disampaikan oleh, saya ingin memberikan highlight saja ya, kita ingin membantu mengamplifikasi karena tuntutan ini dikumpulkan dari berbagai tuntutan dari teman-teman ya. Jadi 17 tambah 8 tuntutan nanti tolong ditampilkan juga ya.
Jadi dalam 1 minggu deadline 5 September bentuk tim investigasi independen tadi sudah saya sampaikan ya kasus-kasus Afan Kurniawan, Umar ini adalah yang sampai sekarang driver ojol yang masih kritis yang dirawat di RS Pleni ya maupun semua korban kekerasan. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Nah ini penting sekali karena apa? Jadi ini di bagian ini kami ingin menyampaikan bahwa tentu IDN Times menolak penjarahan ya, anarkis segala macam. Tetapi harus dilihat juga bahwa kalau ada pihak-pihak dan pasti ini bukan mahasiswa, masyarakat, apalagi ojol yang menyuarakan keresahan mereka. Ini adalah pihak-pihak yang lain yang menunggangi ya. Tidak ada yang namanya orang menyuarakan keresahan itu tengah malam jam 1 malam seperti yang dialami oleh Ibu Sri Mulyani ya rumah pribadinya. Sebenarnya jam 1 malam itu sudah ada beberapa orang lalu saya dengar Ibu Sri Mulyani meminta bantuan pengamanan dibantu kemudian tapi yang datang itu sekitar 500-an orang dan dari berbagai investigasi media memang ada pihak-pihak yang mengerahkan dan menggunakan kesempatan ini untuk menjarah. Ya. Dan mereka tahu kalau mereka melakukan itu, maka masyarakat itu tidak akan mengkritisi. Karena memang targeted. Jadi orang-orang yang hari-hari ini dianggap dikritisi lah oleh publik karena ucapan atau kebijakan ya. Tapi kami tidak membenarkan itu. Nah, sekali lagi termasuk pembakaran halte. Nah, ini bisa pertanyaan apakah betul itu demonstran yang membakar mahasiswa yang karena dari peristiwa sebelumnya ada kelompok-kelompok tidak dikenal pakai baju hitam-hitam dan segala macam yang melakukan itu. Jadi menunggangi kegiatan unjuk rasa aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat ya. Nah ini kan harusnya tugas dari aparat keamanan dalam hal ini polisi. Ini sekali lagi menunjukkan termasuk pembakaran di Gerahadi segala macam di Makassar ya, termasuk yang rumah di Bandung ya. Kita teman-teman kita yang di lapangan itu melihat bahwa pada saat itu terjadi kayak dibiarin gitu ya kayak dibiarin gitu ya. Kurang banyak aparat kepolisian yang tentu saja jangan pakai senjata tajam yang mencegah itu terjadi. Ya kalau kemudian aparat mengatakan iya soalnya kan kita juga terancam keamanan, iya paham, tapi justru karena itu kan ada SOP-nya. Kalau kita sudah tahu ya dan sudah dilaporkan termasuk pada tanggal 28 itu ya, tanggal 25 juga, harusnya kan aparat yang diterjun lebih banyak. Kalau aparatnya itu nggak memadai, pasti akan menimbulkan kepanikan. Termasuk gerbang tol? Termasuk gerbang tol segala macam. Jadi kan kayak nggak ada antisipasi sama sekali. Benar-benar kayak nggak ada antisipasi sama sekali. Sehingga kemudian kerusakan itu terjadi, termasuk yang terjadi di rumahnya Ibu Sri Mulyani ya. Udah 2 kali, jadi ada dua gelombang ya, dan bahkan ketika gelombang 2 itu pun tidak cukup orang untuk mencegah itu terjadi, dan kita mengutuk keras penjarahan ya, pengerusakan yang dilakukan oleh orang-orang menunggangi aspirasi unjuk rasa yang disampaikan oleh mahasiswa, oleh ojol dan juga oleh pihak masyarakat yang lainnya yang menyuarakan hal yang memang murni, tetapi kita juga mengutuk keras kegagalan dari aparat penegak hukum. Nah, kalau ini seperti memancing ya, orang-orang yang menunggangi ini memancing ya kerusuhan lebih besar, dan itu kemudian bisa membuat TNI harus diturunkan. Dan ini bisa memancing ke arah situasi darurat militer. Apa yang terjadi kalau terjadi darurat militer? Kita warga sipil ini udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, dan kita bisa ditangkap setiap saat tanpa ada alasan-alasan cukup jelas. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam kondisi yang ini tidak ingin kita lakukan, tidak ingin terjadi. Ya, kita tidak ingin ini terjadi. Jadi ini mesti hati-hati ya, mesti hati-hati bahwa ada pihak-pihak dan yang ingin menunggangi melakukan ini, dan mesti hati-hati juga karena ternyata aparat keamanan sejauh yang kita lihat gagal untuk mencegah dan mengamankan. Malah yang video yang beredar kan malah
malah Pak Kapolri Pak Kapolri mewanti-wanti, menginstruksikan kalau ada yang masuk ke Makobrimob itu bisa ditembak pakai peluru karet ya. Dia lebih peduli sama orang yang masuk Makobrimob. Saya tahu di sana ada banyak senjata juga. Tetapi yang paling penting dan kami melihat bahwa Kapolri itu nggak pernah turun langsung ke lapangan ya TNI. Jadi apa yang menyebabkan ini semuanya kemudian membuat pengunjuk rasa itu harus kemudian memaksa masuk ke DPR? Ya karena nggak pernah diterima di DPR, ya kan? Jadi pimpinan-pimpinan ini, elit-elit ini takut atau malas untuk bertemu dengan rakyatnya, sehingga kemudian harus dipaksa. Rakyat tuh memaksa untuk bisa bertemu dengan elit-elit, bertemu dengan anggota DPR. Yang setiap 5 tahun sebagian, saya harus tekan sebagian, membeli suara mereka. Jadi nggak usah bangga juga dengan mengatakan anggota DPR, wah kita ini kan mewakili rakyat dipilih. Kita tahu kok sebagian dari kalian itu membeli suara. Dan ketika rakyat kemudian ingin menyampaikan aspirasinya, justru gerbangnya ditutup, dijagain, termasuk pakai beton-beton. Barikade yang tinggi. Ya nggak didengar suara rakyat, malah yang ada yang mengkritis ya itu tadi kayak Sahroni, malah dibilang tolol ya. Nah jadi itu ya ada banyak sekali ya, ada saya rasa dalam 1 tahun bersihkan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik, kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil ya. Gini, distrust juga terjadi dengan angka-angka ekonomi dalam konteks ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi 5,12%, nggak dipercaya. Yang percaya angka itu hanya pemerintah yang ngeluarin angka itu, angka dari BPS itu ya. Nggak dipercaya karena apa? Ya kita juga beredar kabar, beredar surat, kita juga memberitakan 11 Juli Menhan Syafri Samsudin mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian Erlangga dan Menteri Perindustrian. Saya pribadi langsung ngecek kepada Pak Erlangga dan ternyata itu surat itu valid yang meminta supaya data-data kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri dikumpulin, dan ternyata data-data KEK dan KI itu dimasukkan dalam komponen penghitungan pertumbuhan yang membuat pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya banyak lembaga ya itu mengukur kira-kira dengan pelemahan pelemahan ekonomi segala macam kira-kira 4,1 tidak sampai 5%, ternyata bisa sampai 5,12. Saya tanya karena sama masuk hitungan itu ya. Masuk hitungan. Saya tanya sama ahli-ahli ekonomi ya. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa ini baru pertama kalinya dimasukkan, meskipun selama ini mereka punya survei industri ya. Nah, tapi sebetulnya angka KEK ya, tapi respons rate-nya rendah karena respons rate-nya rendah dipakailah listrik sebagai proxy. Jadi selama ini angka penggunaan listrik itu sudah mencakup KEK dan kawasan industri ya. Tetapi penggunaan listriknya dalamnya sudah termasuk dari KEK dan KI hanya 4% bukan 6% seperti prediksi dalam BPS. Lalu kemudian harusnya KEK dan KI sudah tertangkap sebagai data ekspor impor atau data lain misalnya di BKPM ya. Nah, jadi sebetulnya untuk memasukkan sebuah komponen dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi itu butuh waktu yang panjang, nggak ujuk-ujuk dimasukkan ya. Tapi kali ini dimasukkan sehingga ya ini mungkin untuk menjawab semangatnya Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi harus 8%. Lalu ada pihak-pihak yang asal bapak senang, kemudian melaporkan angka pertumbuhan 5,12% dengan memasukkan faktor-faktor yang harusnya sudah di-cover dalam rumus-rumus sebelumnya. Nah, ini contoh ya bahwa juga jangan sampai Presiden itu kemudian di-feeding itu oleh angka-angka dan data-data yang tidak benar. Karena asal Bapak senang ya, karena cuma puji ini bagus segala macam. Wah, semua menteri saya bekerja 24 jam, Sabtu Minggu pun berjam segala macam. Ya saya tahu juga ada pejabat yang bekerjanya sampai tengah malam karena dia baru ngantor siang. Ya, kita ngalamin lah ya. Kita ngalamin habis wawancara sama yang kayak begitu ya. Nah, jadi Presiden ini dilaporkan yang baik-baik saja sehingga kemudian jangan sampai Presiden kemudian ya itu tadi tidak tahu persis apa yang terjadi
di lapangan. Nah kemarin Presiden sudah mengatakan bahwa semuanya harus mendengarkan, elit politik harus mendengarkan suara dari rakyat, tapi juga jangan cuma mengingatkan orang lain. Presiden harus juga langsung mendengarkan suara dari rakyat ya. Kita soal upah aja, upah kan termasuk yang diprotes ya. Tapi kita ini ya, ada 1.729 angka upah minimum yang ada di Indonesia. Rumit banget gitu ya. Jadi ini rumit banget ya. Nah, jadi beberapa ya tuntutan rakyat ini misalnya satu, tugas untuk Presiden Prabowo, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Tadi udah saya singgung ya. Jadi demonstran-demonstran yang kata ditangkap-tangkap ini harus segera dilepaskan sesuai dan disampaikan ya. Ini kalau yang memang ditangkap karena dianggap penyusup segala macam itu mesti diumumkan segera. Siapa mereka? Siapa yang memerintahkan ya? Karena ini pasti juga ada potensi terjadinya rivalitas dalam lingkar kekuasaan ya. Kemudian tugas DPR tadi bekukan kenaikan gaji tunjangan ya. Ini harus segera. Yang mana aja yang mau dihapus dan harus diumumkan segera. Jadi jangan cuma janji. Publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk yang sedang diselidiki melalui KPK. Tugas ketua umum partai politik, pecat, jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Libatkan kader dalam ruang dialog politik. Jadi jangan lagi pintu DPR itu ditutup tinggi-tinggi sehingga memicu dobrak-dobrak ya. Dan DPRD juga ya. Ini DPRD juga. Sebenarnya kalau kita lihat demo berapa hari ini kan yang dituju adalah kemarahan kepada DPR, DPRD, di daerah sama kepada polisi kan. Di pusat polisi, kemudian di daerah juga kantor-kantor polisi ya. Tapi DPR-nya WFH Mbak ya? Tapi DPR-nya WFH kemon ya, paling enggak terima apalah gitu yang lewat media sosial. Tapi ini enggak juga. Jadi DPR nih antara takut, malas, sembunyi apa gimana nih? Bahkan ada yang sempat rame karena dicurigain ikut City Marathon karena kayaknya kunjungan kerja ke Australia nih dideket-deketin nih sama jadwal Sydney Marathon tanggal 31 Agustus. Tapi kemarin saya termasuk mencoba melakukan klarifikasi kepada Miss Bakun ya, Ketua Komisi Anggaran. Dia mengatakan bahwa enggak, tanggal 31 dia sudah di Jakarta. Dia kirim ke saya foto dia ketemu sama jurnalis di kafe Kiki Kopi Tiam Jakarta. Saya sampai bilang kirim fotonya ke saya. Terus saya minta dicek ke wartawannya, itu bener ada Miss Bakun. Sorry ya, itu saking kita udah nggak percaya nih ya. Sehingga saya harus jelas double check ya. Kemudian tuntutan rakyat dalam 1 minggu, deadline 5 September, bebaskan kepada polisi, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, hentikan tindak kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Tadi saya katakan dari POV Time kita ingin ada tim independen untuk dilibatkan ya dalam penuntasan kasus dalam 3 hari ini. Untuk TNI kembali ke barak, tegakkan disiplin internal, komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Jadi ini adalah beberapa yang dikumpulkan, dirangkum, dan kita POV Times itu mendukung sepenuhnya pihak-pihak yang dituju dari tuntutan dan aspirasi masyarakat itu harus segera merespon. Di sini ada deadline-nya tanggal 1 September, ada yang deadline 1 tahun, ada deadline tanggal 5 September, dan mudah-mudahan kali ini semuanya benar-benar memperhatikan. Dan saya sudah mengirimkan 17-8 tuntutan ini ke sejumlah pihak termasuk orang-orang dekat di sampingnya Presiden, just in case mereka nggak baca ya. Jadi saya kirimkan kepada semuanya, kepada ketua-ketua umum parpol juga. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka tidak baca karena Unilubis sudah mengirimkan itu kepada mereka-mereka ini, elit-elit ini. Termasuk Presiden, tidak ada alasan untuk dibaca karena saya sudah mengirim kepada orang yang selalu bersama dengan Presiden. Nggak perlu disebutkan namanya. Sampai di sini dulu. Wah, panjang banget ya Sobat. Oh, tapi terakhir.
Jadi ini judulnya dalam 3 hari ini adalah siapa menabur angin, dia menuai badai. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk edisi hari ini. Kita bertemu kembali di POV Time selanjutnya. Sampai bertemu dan salam sehat selalu.